Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Irawan dengan NPM 2021020074. Yang terhormat Bapak Ervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariat dapat dilihat dengan turunnya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Selanjutnya, elastis. Sifat yang karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang yang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku, beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berjihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi paksana dan sesuai pula dengan keadaan. Selanjutnya, universal. Universal, alami, berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batas suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami, Allah, tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagaimana pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan, makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar pokok itulah yang menjadi kesumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaranya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: 1. Meniadakan kepicikan. 2. Menyedikitkan tukfas. Yang ketiga, menyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dan yang kelima adalah mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum yang potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau atau terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli.
Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dan melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, ikhtiaran, secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar hoiri ma'akulah al-makna atau suprasional. Manusia harus menerimanya apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu an, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat ta'akuli kedua, yakni ta'akuh, berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya, sesuai dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.